Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan ke operasi. Kita akan bahas tentang operasi dasar matrik. Operasi dasar matriks ya. Saya tulis notasinya matrik. Saya tulis notasi matriks ya, atau langsung nih operasi matriks. Saya lihat bukunya. Yang pertama, buah matriks, kesamaan dua matriks. Two matrices are defined to be equal. Dikatakan dua matriks dikatakan sama jika mereka memiliki same size, ukuran sama, dan their corresponding entries are equal. Jadi dua buah matriks dikatakan sama. Yang satu kesamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika dia ukurannya sama dan B corresponding atau bersesuaian ya, elemen bersesuaian, corresponding elemennya sama. Corresponding elemennya sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau saya punya matriks A 2 kali 3 deh. A11, A12, A13, A21, A22, A23. Saya punya B, B11, B12, B13, B21, B22, B23. Nah, yang disebut dengan ukuran itu jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi di sini ukurannya adalah 2 kali 3 kan gitu kan? M by N, M-nya 2. Nah, di sini ukurannya 2 kali 3. Dua buah matriks dikatakan sama jika ukurannya sama-sama 2 kali 3. Dan corresponding elemen, yang disebut dengan corresponding elemen itu elemen ini dengan elemen ini corresponding elemen, bersesuaian. Elemen ini dengan elemen yang ini bersesuaian. Jadi elemen yang berada pada posisi yang sama. Jadi yang disebut dengan corresponding elemen itu yang ini nih. Elemen matriks pada posisi sama. Maksud posisi itu baris kolom. Posisi bilangan di dalam sebuah matriks itu ditentukan oleh baris keberapa dan kolom keberapa. Jadi corresponding elemen itu elemen-elemen yang berada pada posisi yang sama. Jadi kalau saya punya matriks A, misalnya A di sini 1 2 3 min 5 X. Saya punya matriks B 1 2 3 min 5 7. Nah, beginilah. Matriks A dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika X-nya sama dengan 7. Karena posisi ini sudah bersama, 1, ini 2 sama, 3 sama, ya kan? Corresponding elemen sama, X-nya harus 7. Kalau X tidak sama dengan 7 itu 2. Walaupun elemen yang lain sama, kebanyakan sama, posisi corresponding elemen yang lain sama, tapi ada satu saja corresponding elemen yang tidak sama, maka dikatakan A tidak sama dengan B. Jadi dikatakan A sama dengan B itu jika elemen-elemen yang bersesuaiannya sama, pasti ukurannya harus sama. Ukuran sama dan elemen bersesuaian sama. Itu dua buah matriks persamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika dua syarat itu terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah sum. Penjumlahan. If A and B, jika A dan B adalah matrices of the same set, matriks yang ukurannya sama. Jika A dan B adalah matriks yang ukurannya sama, maka penjumlahan A ditambahkan B, then sum A plus B is the matrix obtained, adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan entry atau elemen-elemen of B to the corresponding entry of A. Jadi jumlahkan elemen-elemen ada corresponding elemennya. And the difference of A minus B
is the matrix obtained by subtracting the matrix of B from the corresponding entries of A. Matrices of different, nah ini nih, matrices of different size cannot be added or subtracted. Jadi begini maksudnya. Nah, kita operasi yang kedua ya. Yang kedua, sorry. Operasi penjumlahan, pengurangan. Dua buah matriks yang tadi, dua buah matriks bisa dioperasikan, dijumlahkan. A, misal saya punya matriks A, saya punya matriks A, saya punya matriks B. A ditambahkan B itu bisa dilakukan operasi penjumlahannya di sini. Operasi penjumlahannya bisa dilakukan jika dan hanya jika ukurannya sama dan elemennya sama. Jadi dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen. Jadi definisinya begini. Saya ulangi lagi. Saya ambil contoh real deh. Saya punya matriks A misalnya 1 2 3 4 5 6 deh gitu. Kemudian saya punya matriks B 1 1 2 2 1 2. Ini kan. A ditambahkan B itu berarti 1 2 3 4 5 6 matriks A ditambahkan matriks B 1 1 2 2 1 2. Nah, diperoleh matriks baru yang ukurannya sama. Ini ukurannya berapa? 2 baris. Ini ukuran matriksnya adalah 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Ini juga 2 kali 3. Jadi ada elemen sini, ini, gitu kan? Itu. Di mana elemen ini diperoleh dari corresponding elemen ini tambah ini, berarti di sini hasilnya ini 2. Berarti yang di sini ini adalah ini ditambah ini, berarti sini 3 kan gitu kan? Berarti sini ada 5, sini ada 4 2 6, di sini 6, sini 8. Dengan cara seperti itu. Jadi penjumlahan atau pengurangan. Kalau pengurangan berarti tinggal dikurangkan saja. Elemen A yang bersesuaian dikurangi dengan elemen B yang bersesuaian. Jadi operasi penjumlahan matriks itu dilakukan seperti itu. Sehingga karena operasi ini dilakukan seperti ini, maka kondisi ini menuntut operasi ini menuntut bahwa dia harus memiliki ukuran sama, ukuran matriksnya sama, ukuran matriksnya sama, betul. Cuma itu. Jadi dua buah matriks bisa dijumlahkan. Kita kenai operasi penjumlahan jika ukurannya sama. Jika ukurannya berbeda, misalnya saya punya matriks C 1 1 3 4 5 6 7 8 9, maka A ditambahkan C, misalnya A ditambahkan C itu tidak bisa tidak bisa dilakukan. Operasinya not defining. Jadi dua buah matriks bisa dioperasi jumlah atau operasi kurang itu jika ukurannya sama. Baru kita bisa lakukan operasi penjumlahan. Bagaimana cara melakukan operasinya? Jumlahkan saja. Kalau operasinya penjumlahan, jumlahkan corresponding elemennya. Kalau pengurangan ya kurangkan corresponding elemen dari matriks A yang satu dengan elemen yang lain. Itu saya kira operasi penjumlahan. Kemudian operasi yang lain adalah scalar multiplication. If A is any matrix, jika A adalah sembarang matriks ya, ukuran sembarang, dan C is any scalar yang kita sebut dengan scalar itu angka, any number, any real numbers. Ya, sembarang angka. C konstanta, any konstanta angka, dan perkalian antara C berarti perkalian antara C itu kan number, angka, bukan matriks.
dan A itu matriks. Perkalian antara angka matriks konstanta dengan matriks is the matrix, hasilnya matriks yang diperoleh dengan multiplying each entry of the matrix A by C. Jadi hasilnya matriks di mana elemen-elemen dari matriks A yang dikalikan C tadi semuanya dikalikan C. The matrix CA, hasil perkalian antara konstanta C dengan A dikatakan adalah scalar multiple of A, perkalian skalar dari A. Saya ambil contoh sini. Maksudnya begini. New page after. Jadi begini. Kalau saya punya matriks A, any matriks, saya ambil sembarang matriks A, ambil contoh 3 min 1 2 0 min 3 4, misalnya begini, matriks A. Kemudian saya ambil C, any constant, any real number, saya ambil misalnya 5, maka C kali A atau 5A itu adalah sebuah matriks di mana elemen dari A saya kalikan dengan 5. Berarti di sini 5 kali 3 15, di sini min 5, di sini 10, di sini 0, di sini min 5 kali min 15, di sini 20. Ini matriks. Jadi seperti itu. Mudah. Perkalian antara sebuah skalar dengan sebuah matriks. Jadi skalar angka bisa dikalikan dengan matriks, hasilnya matriks. Oke. Perkalian skalar dengan matriks dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian Anda bisa baca lengkap lah di sini. Multiplying a matrix, perkalian antara matriks dengan matriks. Jika A adalah matriks M kali R, if A an M by R matrix and B is R by N matrix, then the product of AB is the M by N matrix whose entries are determined as follows. Yang elemennya jadi begini. Ini dulu perkalian matriks ya, yang ketiga ya. Perkalian matriks. Definisinya begini. Kalau saya punya matriks A, ukurannya M kali N dikalikan dengan matriks B yang ukurannya N kali R, maka hasilnya adalah sebuah matriks AB yang ukurannya M kali R. Jadi Anda lihat di sini, ini harus sama hasilnya ini kali. Ini harus sama. Kenapa harus sama? Karena definisi perkaliannya menuntut demikian. Ini caranya begini. Kita lihat sini. As follow. To find the entry in row I and column G of AB, single out row I from the matrix A. Ambil kolom matriks, ambil baris ke I dari matriks A dan kolom ke J dari matriks B. Multiply the corresponding entries from the rows and column together and then add up the resulting product. Begini, maksudnya begini. Kalau saya punya matriks A katakanlah matriks A-nya 1 min 2 0 0 1 3 misalnya. Matriks A dikalikan dengan matriks B, ini ukuran berapa nih? Ini ukuran 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B 3 kali 2 misalnya 1 2 4 min 3 enggak apa-apa. Ini saya ambil begini saja biar tidak terlalu banyak. Ini 1 misalnya begini. Ini ukuran berapa nih? Ukuran 3 kali 2. Nah lihat jumlah kolom dari faktor pertama, jumlah kolom A itu harus sama dengan jumlah baris dari matriks B. Hasilnya adalah sebuah
matriks yang ukuran 2 kali 2, berarti 2 kali 2 mah dari sini 2 baris 2 kolom kan, ini kan 2 baris 2 kolom. Oke, ya kan. Kemudian hasilnya ini misalnya sini, ini posisi 1 kan, ini posisi 1 baris ke 1 kolom ke 1 maksud saya, baris ke 1 kolom ke 1, ambil baris ke 1, ini kali 1 ambil baris ke 1, ambil kolom ke 1, kalikan elemen yang bersesuaian. Elemen bersesuaian itu ini dengan ini dengan ini dengan ini dikalikan, jadi akan ada 1 kali 1 ya kan, ditambah min 2 kali min 3 ditambah 0 kali 1 begitu ya, sama dengan 1 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 0 sama dengan 7. Maka di sini isinya adalah angka 7. Gitu kan? Kemudian yang ini posisi berapa? Ini posisi baris ke-1 kolom kedua. Ambil baris ke-1, ambil kolom kedua. Sekarang ambilnya kolom yang kedua sini. Kolom kedua. Berarti jumlahkan ini sama dengan 1. Biar agak jelas. 1 ini kan 1 kali 2 ditambah min 2 kali 1 gitu ditambah 0 kali 0 ya kan, sama dengan ini 2 dikurangi 2 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti di sini angkanya 0. Yang ini ambil baris kedua, berarti ini ambil baris kedua dan kolom ke-1 2 kolom ke-1 berarti 0 kali 1 ditambah 1 kali min 3 ditambah 3 kali 1 ya kan, sama dengan 0 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 0 juga sih. Sini 0. Yang ini ambil baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua berarti 0 kali 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 3 kali 0 ya kan, sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti sini 1 angkanya begitu ya. Nah, karena operasi perkalian antara matriks dengan matriks dilakukan seperti ini, definisikan seperti ini, maka kondisi ini operasi perkalian seperti ini menuntut bahwa jumlah kolom dari matriks A ini harus dicatat ya, jumlah kolom dari matriks A itu harus sama dengan jumlah baris dari matriks B. Jika ini tidak terpenuhi, maka operasi perkalian tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat, selain dengan cara seperti itu, kita dengan definisi ini juga kita bisa memandang dengan cara yang lain. Yang pertama kita lihat dengan cara operasi matriks dan vektor. Misalnya saya punya matriks ini, kita lihat. Saya punya matriks A 1 2 3 lah. Min 1 1 0. Inilah ini. Saya kalikan dengan vektor. Ini kan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 berarti ini harus 3 awalnya, berarti 3 baris. Saya ambil dengan vektor yang 3 baris, 1 min 1 2 misalnya begini. Ini kalau dengan cara yang tadi ini kan 3 2 kali 3, ini 3 kali 1, hasilnya adalah matriks yang ukurannya 2 kali 1 gitu kan, 2 baris 1 kolom.
Berarti hasilnya begini kan? Nih, ada angka di sini, angka di sini. Begitu kan? Angka di sini kalau dengan cara yang tadi, angka di sini adalah 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 3 kali 2 kan gitu, sama dengan apa nih? 1 ditambah dikurangi ya, negatif 2 ditambah 3 kali 2 6 sama dengan 5 ya. 5 berarti di sini angka 5 gitu. Angka 5. Di sininya adalah baris kedua, kolomnya ini tuh min 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali min 1 tambah 0 kali 2. Ini sama dengan min 1 dikurangi 1 tambah 0 sama dengan min 2. Di sini min 2 berarti. Sini min 2. Kalau dengan cara yang tadi ya. Nah, kita juga bisa melihat dengan cara begini, bahwa ini matriks ini itu vektor yang ini itu adalah kombinasi linier dari sini. Jadi kita panjang begini. Ini akan sama dengan 1 sini, faktor sini 1 dikalikan kolom ini. 1 dikalikan 1 min 1 ditambah dikurangi 1 karena ini faktornya min 1 dikalikan dengan 2 1 ditambah faktor yang kedua yang ini 2 dikalikan kolom yang ketiga 3 0, sehingga ini sama dengan, kita lihat ini 1 min 1 tetap kan perkalian skalar dengan vektor, skalar dengan matriks kan begitu kan, ditambah di sininya min 2 min 1 gitu kan, ditambah dengan 6 0. Nah, ini kan sama dengan penjumlahan matriks. Ini tambah ini 1 ditambah min 2 ditambah ini 5 min 1 min 2, ini min 2, hasilnya sama. Anda perhatikan sih, ya kan? Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa perkalian antara matriks perkalian matriks itu definisi awalnya seperti ini, tetapi kita bisa pandang dengan cara yang berbeda, bahwa ini dikatakan bahwa hasil perkalian ini vektor, karena satu kolom ya, vektor itu merupakan kombinasi linier dari vektor kolom yang ini. Jadi hasil vektor kolom ini merupakan kombinasi linear dari vektor kolom yang ini. Tuh, operasi perkalian antara matriks dengan matriks. Operasi dasar selanjutnya terhadap matriks ada yang disebut dengan transpose. Transpose itu adalah operasi memutarkan. Jadi matriks dari baris jadi kolom jadi baris. Jadi kalau saya punya matriks, langsung contoh aja dah biar jelas. Saya punya matriks A 1 2 3 4 5 6 ini. Maka transpose dari A, kalau saya lakukan operasi transpose itu dilambangkan sebagai bentuknya AT di atasnya. A transpose itu adalah barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris, berarti ini kolom ini akan jadi baris. Hasilnya jadi 1 2 3 4 5 6 ya. 135 jadi baris. Nah, seperti itu yang disebut dengan transpose. Jadi kalau saya punya A yang ditranspose kemudian ditranspose, itu akan sama dengan A. Karena kalau ini saya transpose lagi kan berarti A transpose yang ditranspose itu adalah, balik lagi sih ya, 1 2 3 4 5 6 sama dengan balik lagi sana. Itu transposing a matrix, di baris jadi kolom, kolom jadi baris. Terus yang selanjutnya, operasi selanjutnya adalah trace. Ini hanya berlaku untuk matriks n kali n atau disebut dengan matriks
bujur sangka sudah kita jelaskan. Jadi trace itu adalah penjumlahan dari elemen-elemen pada diagonal. Kan kalau matriks square matrix ya, matriks bujur sangkar itu punya diagonal utama. Nah, yang disebut dengan trace itu penjumlahan dari angka-angka yang ada pada diagonal. Contoh biar lebih jelas. Saya punya matriks A n kali n, misalnya 1 2 min 3 4 5 min 1 0 1 4 misalnya begini. Nah, diagonal ini kan 2 n kali n, berarti dia punya diagonal utamanya itu ini. Nah, berarti trace A TR begitu. A teras trace A adalah 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, begitu. Jadi trace itu adalah penjumlahan dari elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Saya kira itu tinggal Anda berlatih. Mungkin saya ingin saya harus melakukan verifikasi apakah Anda sudah memahaminya atau tidak. Mungkin nanti kita akan berikan tugas Anda untuk mengerjakan, kemudian kirim hasilnya ada di bagian assignment, penugasan 1. Saya kira itu saja. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.